Akhirnya Rais MK Miftahul Akhyar bertemu dengan Gus Yahya di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Pertemuan ini merupakan pertemuan perdana setelah konflik yang berada di internal pengurus besar Nahdlatul Ulama meruncing. 2 jam lebih pertemuan di dalam gedung Yayasan Pondok Lirboyo. Keduanya ditemani oleh Mustasyar PBNU, yaitu Kiai Haji Anwar Mansur, Kiai Haji Nurul Huda Jazuli, serta Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tongkat itu dia kalbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wasallam. Amma ba'd, teman-teman media dan hadirin yang saya hormati, terima kasih telah hadir bersama kami pada kesempatan siang hari ini. Sebagaimana yang kita semua tahu, masyarakat kita tahu bahwa pada tanggal 21 Desember yang lalu, hari Ahad, telah berlangsung musyawarah yang dilaksanakan bersama dengan para sesepuh mustasyar pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kita semua tahu siapa saja yang hadir, dan juga dari perwakilan PWNU dan PJNU seluruh Indonesia beserta para pengasuh pesantren seluruh Indonesia. Dan telah diketahui juga bahwa saya pada kesempatan itu sebagai tanggapan saya atas apa yang disepakati oleh para mustasyar dan para peserta musyawarah, saya menyatakan bahwa saya siap mengupayakan islah, dan bahwa pada hari itu juga, pada siang itu juga, saya sudah mengirim pesan kepada Yang Mulia Rais Am Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Akhyar untuk memohon waktu menghadap beliau. Dan pada hari Senin pagi saya telah mengirim surat resmi. Yang itu saya hanya mengirim pesan melalui WhatsApp, tapi hari Senin pagi saya kirim surat resmi untuk memohon waktu menghadap. Pada waktu di Lirboyo saya juga menyatakan bahwa setelah 3 hari 24 jam saya akan melapor hasil upaya saya untuk dapat melakukan islah dengan Rais Am. Hari ini, teman-teman sekalian, ini adalah hari ketiga sudah. Waktu itu disebutkan bahwa itu terhitung mulai jam 12 hari Ahad. Sekarang sudah lebih jam 12 hari Rabu. Maka sekarang waktunya saya memberi laporan tentang upaya islah yang saya lakukan. Pertama, bahwa sampai saat ini saya belum mendapatkan respon, tanggapan atau jawaban atas permohonan saya untuk bertemu dengan Rais Am. Saya belum mendapatkan jawaban dari Rais Am mengenai
permohonan itu sampai detik ini, sampai siang ini. Tapi saya ingin nyatakan di sini bahwa saya belum berputus asa. Saya akan tetap terus berusaha karena bagi saya memang tidak ada jalan keluar yang maslahat selain Islam. Dan saya telah mencoba melalui berbagai jalur komunikasi untuk bisa mengkomunikasikan permohonan saya untuk menghadap itu, untuk memproses islah. Tapi ya, sekali lagi saya mendapatkan jawaban dari RSAM mengenai hal itu. Maka dan berkoordinasi dengan segenap pengurus wilayah NU dan pengurus cabang NU di Indonesia. Saya akan segera memproses komunikasi ini, melakukan koordinasi dengan semua, dan kemudian dengan segenap PBNU dan BCM seluruh Indonesia itu mengenai langkah-langkah apa yang akan kita tempuh bersama, untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kita hadapi saat ini. Jadi ini sudah hari ke hari, jam ke jam kita melakukan ikhtiar dan segera kita akan lakukan koordinasi dengan PWNU dan BCNU seluruh Indonesia. Termasuk juga PCI, pengurus cabang istimewa NU di seluruh dunia, karena kita punya sekitar 20-an PCI NU di seluruh dunia. Nah selanjutnya, kemarin kita juga mendapatkan pernyataan dari RSAM yang disebut sebagai tabayun oleh beliau dan ditayangkan juga secara audiovisual oleh salah satu channel berita. Nah, karena itu saya juga merasa terpanggil untuk memberikan tanggapan terhadap pernyataan RSAM yang sudah disiarkan tersebut. Ya, terus terang memang ini tidak saya susun sendirian, tidak saya ketik sendiri, tapi ini merupakan hasil diskusi dengan segenap jajaran PBNU. Tapi isi pernyataan ini sepenuhnya adalah tanggung jawab saya pribadi. Kenapa saya mengajak berembuk dan berdiskusi dengan teman-teman dari jajaran PBNU? Karena beliau semua ini adalah juga saksi-saksi dan pelaku-pelaku yang tahu betul bagaimana proses semua ini berjalan dari waktu ke waktu, dari titik ke titik, sehingga mereka semua mengerti betul sebetulnya apa yang sedang terjadi. Nah, maka saya akan bacakan saja surat pernyataan yang sudah saya siapkan ini. Nomor 4937 garis miring PB.23 garis miring A titik 2 Romawi titik 07.08 garis miring 99 garis miring 12 garis miring 2025. Tanggapan atas tabayun. Tema menjernihkan masalah, menatap masa depan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabayun dengan niat tulus untuk menjaga keutuhan jamaah, saya merasa perlu menyampaikan tanggapan sebagai berikut. Pertama, bahwa serangkaian peristiwa dan surat menyurat yang diuraikan oleh RSAM tidak dipisahkan. Jika kita bersedia melihat dan memahami keseluruhan konteks tersebut secara utuh dan jujur, maka akan tampak dengan sangat nyata bahwa keputusan rapat harian Suriah di Hotel Aston pada 20 November 2025 dan seluruh keputusan turunannya
hingga klaim penetapan pejabat ketua umum adalah tindakan yang tidak memiliki dasar, bahkan bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART, dan dengan sendirinya batal demi hukum. Oleh karena itu, yang bertanggung jawab untuk menjaga konstitusi Jamaiyah, saya menolak keputusan tersebut dan seluruh produk lanjutannya, bukan karena kepentingan pribadi, melainkan demi menjaga marwah dan tatanan organisasi yang kita warisi dari para muassis. Kedua, terlepas dari semua dinamika yang telah terjadi, saya ingin perpecahan ini dihabiskan dalam perselisihan. Untuk itu, saya mengajak semua pihak untuk saling memaafkan dan membuka lembaran baru dengan semangat persaudaraan atau ukhuwah. Mari kita bersama-sama dalam semangat musyawarah menyiapkan muktamar yang legitimate dan sesuai dengan ADART, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama, sebagai jalan keluar yang terhormat dan konstitusional untuk menyelesaikan semua persoalan dan membawa NU melangkah ke masa depan yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi petunjuk dan meridhai ikhtiar kita bersama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 3 Rajab 1447 Hijriah atau 24 Desember 2025 Masehi, terhadap Yahya Khalil Stakuf, Ketua Umum. Jadi teman-teman dan hadirin sekalian, sebagaimana juga telah saya tegaskan dalam kesempatan musyawarah di Pondok Pesantren Lirboyo yang lalu, bahwa sejak awal, sejak detik pertama, saya menginginkan islah, saya menyerukan islah. Islah yang saya maksudkan adalah islah yang saya katakan binaan alal haq, islah yang dibangun di atas kebenaran, islah yang dibangun di atas prinsip-prinsip tatanan organisasi yang benar, bukan islah yang binaan alal batil, bukan islah yang dibuat atas dasar kebatilan-kebatilan atau hal-hal yang tidak benar, baik menurut standar norma etika aturan universal maupun menurut tatanan ketentuan ADART. Islah yang saya maksudkan adalah islah untuk kembali kepada tatanan, rujuk ilal haq, kembali kepada apa yang benar. Adapun di luar itu, kesalahan-kesalahan pribadi, ketidaknyamanan emosional dan sebagainya, satu sama kita saling memaafkan. Mari kita kembali kepada persaudaraan di atas semua. Untuk selanjutnya, bersama-sama kita menyiapkan muktamar bersama-sama. Muktamar bersama-sama, sudah. Kalau sudah muktamar bersama, tidak ada lagi dispute, tidak akan ada lagi perbedaan, karena sudah muktamar bersama-sama. Dan biarkan nanti muktamirin, para perwakilan yang mendapatkan mandat dari pengurus wilayah NU serta pengurus cabang NU seluruh Indonesia dan pengurus cabang istimewa NU seluruh dunia, mereka yang menjadi pemilik kedaulatan atas muktamar itu, kita serahkan semuanya kepada mereka untuk membuat keputusan. Ini adalah jalan yang baik dan juga jalan satu-satunya yang sungguh bermartabat dan konstitusional, sungguh menjamin
organisasi, persaudaraan di antara kita semua, maupun keutuhan tatanan. Ini sehingga kita bisa melanjutkan menuju yang lebih baik. Kita kekurangan kita masing-masing. Melakukan perbaikan-perbaikan menuju masa depan. Demikian saya kira teman-teman sebagai pernyataan saya pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian. Selanjutnya saya mengajak dan menginstruksikan kepada segenap jajaran pimpinan NU, MBJNU sampai ranting-ranting untuk tetap menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Jangan berhenti, jangan menunggu sampai urusan orang-orang PBNU ini selesai. Jangan ada jeda, karena tugas, kegiatan, pekerjaan kita tidak pernah berhenti, tidak pernah jeda dari hari ke hari. Sebagaimana kita tahu selama ini juga kita terus berusaha supaya tidak ada tanggung jawab tugas yang sampai tercecer hanya gara-gara masalah ini. Dalam kontribusi kita untuk menanggulangi dampak bencana di berbagai daerah khususnya di program dan lembaga-lembaga juga terus kita jalankan, dan saya instruksikan seluruh jajaran pimpinan dan pengurus NU di semua tingkatan untuk melakukan hal yang sama. Jangan ada yang terhenti, jangan ada yang jeda. Semua tugas kita laksanakan sebagaimana mestinya, sambil tentu saja kita bersama-sama mengupayakan jalan keluar dari permasalahan yang saat ini kita hadapi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan penyakit-penyakit di NU. Pelan-pelan saja. Nanti juga akan kelihatan mana yang tulus, mana yang ikhlas, mana yang normal wajar ber-NU, mana yang ugal-ugalan, mana yang ngebet, mana yang nabrak-nabrak. Jadi memang kita butuh waktu untuk melihat semua ini. Jadi kisruh di PBNU itu waktulah yang menjawabnya, begitu kira-kira. Jadi dari beberapa perjalanan ternyata muncul siapa orangnya yang bikin kisruh ini. Dari awal kita memang mencurigai bahwa RA itulah yang berperan. Dan analisa kita dari awal memang RA ini punya misi tertentu. Apa itu? Membersihkan NU dalam bahasa mereka ya, dari pemikiran-pemikiran Zionis, liberalis, Syiah, Islam Nusantara, klinik, bid'ah, khurafat, tahayul, dan seterusnya itu. Itu dakwah siapa, ayo? Itulah dakwah mereka, agenda mereka, visi misi mereka, ideologi mereka. Jadi niatnya bagus, tetapi warnanya adalah warna mereka. Sebenarnya yang sudah ada seperti itu kan sudah ada wadahnya, yaitu NUGL, NU garis lurus. Ya sudah, gabung saja ke situ. Kalau memang tidak nyaman dengan warna NU yang ada sekarang ini. Dan memang sekarang-sekarang ini mereka, para pendukung RA ini, PBNU Sultan ini, dari kelompok-kelompok itu. Coba bisa kita lihat bagaimana rajinnya pentolan NUGL mengendorse PBNU Sultan dengan ideologi-ideologi mereka. Yang tadi itu, membersihkan NU. Jadi NU sekarang ya dianggap kotor. Itulah ekses dari kerasnya ideologi, mereka tidak akan pernah kompromi. Kompromi berarti kan kalah. Begitu kira-kira. Dan keengganan mereka untuk mematuhi masyayikh sesepuh-sesepuh NU, baik yang di Lirboyo maupun Al-Falah Ploso, kemudian kumpulan kiai-kiai lainnya, bahkan berani terhadap Kiai Haji Ma'ruf Amin, Kiai Haji Said Akil Siraj, itu karena dasar ideologi tadi. Dan kemudian RA akhirnya menjelaskan, kenapa kok saya tidak mau gabung-gabung dengan kalian? Ya karena berlindung di balik ADART lah, di balik undang-undang NU lah, dan seterusnya. Dan yang lebih lucu lagi, konfirmasi itu atau siaran itu dipusatkan dari markas CNN Indonesia. CNN Indonesia adalah milik daripada Transcorp. Dan kita tahu Transcorp itu pernah bermasalah dengan Nahdien. Tetapi sekarang dipakai markas mereka. Masya Allah. Jadi alhamdulillah kita sudah menemukan polanya. Tinggal bagaimana kita menghambat mereka ini.